Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah pencerahan saya. Ada seorang remaja stres, sobat-sobat, karena mempraktekkan tasawuf yang dipelajarinya dari satu buku, ya. Buku itu sepertinya, ya, ada ditulis di judulnya itu nama Abdul Qadir Jailani, sobat-sobat. Ya, remaja atau katakanlah pemuda, ya, ini jadi stres, sobat-sobat, karena mempraktekkan apa yang ada di buku tersebut. Ya, dia berzikir, sobat-sobat, ya. Nah, jadi selama 3 bulan dia mengamalkan apa yang ada di buku tasawuf tersebut, dan akhirnya dia berperilaku tidak normal. Nah, pertanyaannya, sobat-sobat, kenapa ya pemuda itu bisa menjadi stres? Karena mempraktekkan tasawuf, karena mempraktekkan zikir-zikir, atau mungkin ada amalan-amalan yang dipraktekkannya. Kan seorang anak, di mana anak ini belajar ilmu tasawuf, katanya tanpa guru. Tiba-tiba dia mendengarkan bisikan-bisikan aneh. Tiba-tiba dia bertindak-tindak aneh dan lain sebagainya. Intinya, selama 3 bulan dia mengamalkan ilmu tasawuf ini, dia keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Contohnya seperti main bareng dengan teman-temannya. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang biasa dia tinggalkan dan malah sibuk menyendiri. Lalu seperti orang-orang yang nggak beres katanya. Nggak waras. Jadi belajar ilmu tasawuf jadi nggak beres, teman-teman. Saya di sini cukup paham terhadap ilmu tasawuf. Bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu menyucikan diri, menjernihkan hati, pikiran, dan hidup zuhud, warok, beserta istiqomah dalam jalan ketakwaan. Itu, ya. Ingat, itu adalah tasawuf, menjernihkan hati dan berlaku zuhud warok. Pada intinya adalah itu, bukan amalan-amalan tertentu. Baca ini 100.000 kali, caranya begini, harus sampai jejingkrakan. Kan ada aliran-aliran yang mengaku torikoh tasawuf atau apalah itu, tetapi sejatinya mereka melakukan zikiran-zikiran yang seperti ini. Ya, sampai-sampai jejingkrakan, sampai-sampai seperti orang kesurupan. Allahu Akbar. Apakah ini tasawuf? Tasawuf menjernihkan hati. Kalau kalian menganggap ilmu tasawuf seperti ini, sampai guling-guling sedemikian rupa ini, La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? salah total. Karena ilmu tasawuf yang sebenarnya adalah menjadikan diri itu ingat akan kematian. Seolah-olah kita akan mati besok. Dunia ini fana. Meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya menipu. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu menipu, teman-teman. Jadi kenikmatan dunia itu penipuan. Kalau kita mengejar jabatan gitu ya, kita besok menjabat, besoknya kita akan turun dari jabatan. Kalau sekarang kita sehat, belum tentu besok kita sehat lagi. Bisa jadi sakit, bisa jadi meninggal. Sekarang hidup, pasti cepat atau lambat kita akan mati. Kalau kita sekarang
orang kaya, pasti kekayaan akan kita tinggalkan. Pasti kita akan jatuh miskin juga. Miskin dalam bentuk apa? Kalau kita kaya, hidup bermewah-mewahan, tidur di atas ranjang yang sangat mewah, bak raja teman-teman. Tetapi ketika mati, dikubur dalam tanah. Ya, orang tasawuf adalah menyadarkan diri kalau kita akan segera mati. Ini ilmu tasawuf teman-teman. Menjernihkan hati, mengingat akan kematian. Nah, kalau ilmu tasawuf sampai jejingkrakan, guling-guling seperti ini, jelas itu bukan tasawuf. Kalau kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas kata Allah, kalau engkau ingin berdoa, ingin berzikir, maka sebutlah nama Allah, berzikirlah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya serta pengagungan terhadap Allah. Jadi berzikir itu tidak perlu 1000 kali, 100.000 kali, 1 juta kali. Gak perlu. Setiap saat kita bisa berzikir. Sambil jalan kita bisa berzikir. Berzikir itu mengingat Allah. Begitu teman-teman. Oke, ini adalah penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu tasawuf. Akhir video. Sekarang kita coba simak bagaimana anak ini bertingkah-tingkah aneh dan mendengarkan bisikan-bisikan katanya ketika mengamalkan tasawuf. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini aku baru banget sampai di Kerawang. Aku dapat informasi dari handphone adminku mengenai ada anak umur 19 tahun yang depresi. Dan stres sekitar kurang lebih 3 bulan. Karena membaca buku tasawuf yang sebenarnya ini kan ya emang ada diajar. Dr. Andes Muhammad Zuhri, bimbingan tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Jadi bimbingan tasawufnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya teman-teman. Kok bisa buku dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat orang yang mempelajari bukunya jadi depresi, ya Allah. Tetapi dalam arti mungkin anak ini tidak mengerti untuk mengartikannya seperti apa gitu. Jadi mempelajari sendiri tanpa ada bimbingan dari Pak Ustadz atau mungkin orang yang mengerti agama. Jadi dia belajar sendiri 3 bulan guys, baru 3 bulan dengan kondisi perubahan yang sangat drastis. Kita mempelajari sesuatu tanpa konsultasi, maka takutnya akan seperti ini. Dan juga kita untuk mengamalkan sesuatu itu harus ada dalilnya teman-teman. Dalilnya apa? Kalau kita mengamalkan hal seperti itu, pasti kalau saya ngomong seperti ini, dalilnya apa? Oh, Wahabi. Pokoknya Wahabi salah terus. Mereka bener. Tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai gak sadarkan diri ya anaknya ya. Gas, gas, gas. Wih, gas. Kapeng, gas. Allah. Wih, Agung. Agung. Apakah benar di buku itu mengajarkan seperti ini? Harus zikiran di pojokan gitu. Zikiran di pojokan rumah seperti ini. Allah, ya Allah. Ini pentingnya para ulama MUI untuk mengkaji lagi buku-buku yang beredar. Takutnya seperti ini. Ada perintah-perintah untuk mengamalkan amalan tertentu di tempat tertentu dengan keutamaan-keutamaan yang aneh nyeleneh. Takutnya seperti itu. Jadi begini dia. Istighfar, astagfirullahaladzim. Aku punya kasih. Ayo, astagfirullahaladzim. Nah itu dia. Jadi makanya karena ini belum terlambat ya. Artinya ini kan baru 3 bulan yang insya Allah kalau Allah berkehendak kita mengobati, ini pengobatannya akan lebih cepat sembuhnya. Gitu. Ketimbang Di bawah rehabilitas kalau begitu ya, ke ahli psikolog atau ilmu kejiwaan. Karena itu sudah masuk ke ranah stres teman-teman. Segala penyakit itu bersumber dari stres kadang. Bisa jadi anak itu karena saking banyaknya amalan, mungkin saking banyaknya amalan-amalan, jadi dia capek. Pikirannya kelelahan teman-teman. Jadi berdampak seperti itu. Bisa jadi. Ya harus dibawa ke ahli kejiwaan. saya izin bawa ya Pak ya, Ibu Iya, ya. bawa- Kita bawa obati aja. ya. Banyak orang Doain nangis. ya Agung, semua. Agung. Harusnya Agung ini ya, jangan. Nanti kalau misalnya ditanya dokter jawab ya. Apa yang dirasain, ada suara-suara nggak? Bisikan-bisikan? Oh, Ada? iya, ada bisikan. Bentar ya, jalannya pelan-pelan. Ada bisikan-bisikan terus. Ada bisikan katanya. Jadi jelas ya ada bisikan-bisikan teman-teman. Nah, kan seharusnya kalau orang berzikir, hatinya menjadi tenang,
pikirannya menjadi sehat, ya, dan ya hidupnya normal. Tapi kenapa? Ya, zikir yang dibacakan oleh pemuda tersebut membuat dia jadi stres, sobat-sobat. Berarti ada yang salah dari yang dia pelajari, dari yang dia praktekkan. Juga mungkin zikirnya atau penempatan fungsi dari zikir yang dilakukannya. Ini yang membuat pemuda itu menjadi stres barangkali, sobat-sobat. Karena itu, ya, dalam mempraktekkan yang berhubungan dengan agama, harus ada sunnahnya dengan Rasulullah. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa kita mempraktekkan sembarangan sebelum tahu bahwa itu memang benar-benar, ya, ada sunnahnya dari Rasulullah, sobat-sobat. Karena, ya, hal yang baik ketika difungsikan di tempat yang salah, maka yang terjadi sebaliknya dari kebaikan itu. Sama ketika berzikir. Zikir itu bagus. Ya, zikir itu mengingat Allah. Akan tetapi bila dengan cara yang salah, penempatan yang salah, maka yang terjadi sebaliknya. Bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin jauh. Ketika ditanya, ya, pemuda ini ditanya ketika akan dibawa, mungkin akan dibawa berobat, ya. Nah, ternyata dia mendapatkan bisikan-bisikan, ya, selama dia mempraktekkan tasawuf tadi. Bisikan siapa itu? Ya. Nah, yang jelas tidak mungkin itu bisikan malaikat. Karena kalau itu bisikan malaikat, orang tersebut tidak akan stres. Nah, diduga kuat itu bisikan jin. Karena apa? Karena yang dia praktekkan, ya, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, ya, kalau kita melakukan amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, zikir yang sesuai apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang, akal kita sehat, otak kita menjadi cerdas, dan fisik kita juga menjadi sehat. Tidak akan stres. Ya, karena itu jaminan dari Allah, firman-Nya. Lalu kenapa, ya, pemuda tadi menjadi stres? Ya. Nah, ucapan zikirnya benar, tetapi caranya dengan mungkin dengan cara yang salah, sehingga yang mendekat, yang mempengaruhi dirinya, pikirannya, ya, adalah jin melalui bisikan-bisikan tersebut, sobat-sobat. Itu, sobat-sobat. Jadi hati-hati, ya. Kita mempraktekkan amalan-amalan, misalnya baca apa, ya, membaca, ya, katakanlah membaca Asmaul Husna misalnya, kan, sekian ratus, dengan sambil kakinya diangkat barangkali, kan, ya, barangkali, kan. Ini contoh saja. Itu kan cara yang salah.
Ya, ucapannya baik, benar. Tetapi dilakukan dengan cara yang salah, ya, di tempat yang salah, maka justru ya itu sarana memanggil jin. Ya, akhirnya yang mendekat kita jin. Nah, yang dialami pemuda ini harus menjadi pelajaran bagi siapapun, terutama bagi anak-anak muda, anak-anak remaja, ya, yang rasa ingin tahunya itu masih sangat kuat, ya, semangatnya masih menggebu-gebu. Nah, makanya dalam mempraktekkan apapun dalam yang berhubungan dengan agama, kita harus kembalikan dulu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, laksanakan. Ya, kalau tidak sesuai, jangan dilaksanakan. Nanti sama seperti pemuda tadi. Ya, dia mempraktekkan zikir-zikir yang dipelajarinya dari buku, akhirnya kan stres, ya, kan tidak mungkin. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya, zikir yang sesuai, ibadah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi membuat orang stres, ya. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.